Wah wah wah, benar-benar di luar dugaan. Ini respon mengejutkan PSSI. Usai tragedi kasus Arema terulang, apakah Arema langsung terdegradasi? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, kasus Arema terulang. Ini dia ungkapan Shin Tae-yong yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Nah loh, Vietnam mulai panas. Vietnam tak puas dengan sanksi FIFA yang diberikan ke timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya dengan Vietnam? Wah wah wah, ini dia reaksi media Cina lihat kondisi timnas Indonesia di sanksi FIFA. Kira-kira bagaimana reaksi Cina? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Respon mengejutkan dari PSSI usai kasus Arema terulang. Benar-benar di luar dugaan. Di tengah harapan publik untuk melihat perubahan sikap dan pembenahan serius dari klub Arema FC pasca tragedi masa lalu, kini muncul lagi kabar mengejutkan. Bus pemain Persik Kediri dikabarkan menjadi sasaran pelemparan oleh oknum tak dikenal, tepat setelah laga melawan Arema di Stadion Kanjuruhan. Peristiwa ini sontak mengundang kecaman luas dari masyarakat pecinta sepak bola nasional. Yang lebih mengejutkan lagi, hingga berita ini diturunkan, PSSI belum mengeluarkan satupun pernyataan resmi, apalagi keputusan sanksi. Tidak ada respons tegas, tidak ada langkah konkret, seolah-olah ini hanya masalah kecil yang bisa lewat begitu saja. Padahal ini menyangkut keselamatan nyawa pemain dan marwah sportivitas sepak bola Indonesia. Apakah harus menunggu ada korban jiwa lagi untuk PSSI bisa bersuara? Di mata publik, sikap diam ini hanya memperparah krisis kepercayaan terhadap federasi tertinggi sepak bola Indonesia. Jika terus dibiarkan, citra PSSI sebagai lembaga yang tegas dan adil akan runtuh total. Ini bukan soal satu insiden semata, melainkan soal akumulasi berbagai kejadian negatif yang terus dikaitkan dengan Arema dalam beberapa tahun terakhir. Ada yang bilang, cukup sudah. Arema sudah terlalu sering terseret dalam konflik dan kerusuhan. Haruskah klub ini dibekukan atau bahkan di-ban selamanya dari kompetisi sepak bola Indonesia demi memberikan efek jerah dan menjaga marwah Liga 1? Banyak yang mulai mengajukan pertanyaan keras ini. Toh sepak bola seharusnya menjadi tontonan yang sehat, penuh semangat sportivitas, bukan ajang yang menyulut kebencian dan kekerasan. Yang membuat publik semakin geram, manajemen Arema justru sibuk mengeluh soal biaya produksi pertandingan dan menyalahkan pihak lain atas ulah oknum. Alih-alih menunjukkan empati atau tanggung jawab, narasi yang dibangun malah seolah meminta dimaklumi. Bahkan Aremania Uta sendiri kelompok supporter mereka menyatakan kutukan keras atas aksi pelemparan tersebut. Ini artinya tidak semua elemen di tubuh Arema mendukung aksi anarkis. Tapi jika tidak ada pembenahan menyeluruh, bagaimana publik bisa percaya bahwa insiden serupa tidak akan terjadi lagi? Sekarang, semua mata tertuju pada PSSI. Akankah mereka bersikap tegas? Ataukah akan terus bungkam dan membiarkan kepercayaan masyarakat runtuh sedikit demi sedikit? Bagaimana menurut kamu? Apakah Arema pantas diberi sanksi berat? Apakah PSSI harus bersikap lebih keras agar kekerasan di sepak bola Indonesia tidak jadi budaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar karena suara kamu bisa jadi tekanan agar perubahan itu benar-benar terjadi. Shin Tae-yong buka suara soal Liga Indonesia. Publik sepak bola Indonesia kembali dibuat geleng-geleng kepala. Di saat harapan membaik mulai tumbuh, kabar ulah supporter Arema FC kembali mencoreng citra Liga 1. Bus pemain Persik Kediri dilempari oleh oknum tak dikenal seusai laga di Stadion Kanjuruhan. Peristiwa ini tak hanya merusak sportivitas, tetapi juga menunjukkan betapa lemahnya manajemen pertandingan dan kontrol terhadap perilaku supporter.
Namun yang menarik untuk dicermati adalah bagaimana insiden ini seperti menjadi bukti sahih dari kritik yang selama ini dilontarkan oleh mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sejak lama sudah memberikan sindiran keras terhadap kualitas Liga 1, baik dari segi teknis permainan hingga profesionalisme penyelenggaraan. Shin Tae-yong pernah menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia, maka Liga domestik pun harus naik kelas. Menurutnya, liga yang lemah hanya akan menghasilkan pemain yang tidak siap secara mental dan teknis untuk bersaing di level internasional. Dan sayangnya, pernyataan ini terbukti lagi hari ini. Bagaimana mungkin sebuah liga disebut profesional jika kejadian seperti pelemparan bus lawan masih terus terjadi? Tak berhenti di situ, kritik serupa datang dari bek PSM Makassar, Yuran Fernandes. Sang kapten secara terang-terangan menyebut bahwa sepak bola Indonesia hanyalah candaan dan penuh korupsi. Meski akhirnya dihukum larangan bermain selama 12 bulan dan didenda 25 juta rupiah oleh Komdis PSSI. Sindiran pedas Yuran membuka mata banyak pihak ada yang sangat salah dengan sistem sepak bola kita. Ironisnya, ketimbang memperbaiki kualitas liga dan memperkuat sistem keamanan pertandingan, PSSI justru lebih sigap menjatuhkan hukuman kepada pemain yang vokal. Sementara insiden-insiden kekerasan, ulah supporter, dan penyelenggaraan yang kacau kerap dibiarkan atau diberi hukuman seadanya. Bukankah ini seperti menutup telinga dari kritik tapi membiarkan masalah yang lebih besar terus terjadi? Pertanyaannya sekarang, apakah sepak bola Indonesia memang serius ingin maju? Ataukah kita akan terus berputar dalam siklus penuh konflik, kekerasan, dan penanganan setengah hati? Bagaimana menurut kamu? Apakah kritik Shin Tae-yong dan Yuran Fernandes itu berlebihan atau justru benar adanya? Apakah PSSI dan operator liga sudah terlalu lembek dalam menangani masalah yang terjadi berulang kali? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Suaramu bisa jadi tekanan untuk perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia punya angin segar jelang lawan Cina. Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi laga krusial melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK ini memang dinanti-nanti publik. Namun di balik atmosfer yang seharusnya membara, ada sanksi FIFA yang cukup memukul persiapan Indonesia. Ya, FIFA menjatuhkan 2 sanksi kepada PSSI. Pertama, denda senilai lebih dari 400 juta rupiah. Kedua, pengurangan kapasitas penonton sebesar 15%, khususnya di area tribune utara dan selatan yang dikenal sebagai jantung semangat supporter Garuda. Tentu ini menjadi kerugian besar karena kehilangan suara lantang dari sektor paling aktif GBK bisa menjadi celah yang dimanfaatkan tim lawan. Namun di tengah awan kelabu itu hadir secercah cahaya yang memberi semangat baru bagi Timnas Indonesia. Kabar gembira datang dari pemain naturalisasi Daan James yang telah pulih dari cedera hamstring yang sempat memaksanya absen selama sebulan. Pemain yang kini membela Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda itu bahkan sudah tampil kembali di pekan ke-32 melawan PEC Zwolle meski hanya sebagai pemain pengganti. Kembalinya Daan James tentu menjadi tambahan kekuatan penting bagi pelatih Patrick Kluivert, terutama untuk sektor bek kiri. Dikenal dengan naluri ofensif yang tajam serta disiplin bertahan, dan bisa memberi dimensi baru di sisi sayap kiri Garuda, menggantikan atau bahkan berduet secara fleksibel dengan nama-nama seperti Pratama Arhan atau Calvin Verdon. Penampilan perdana Daan James bersama Timnas Indonesia pada laga melawan Australia di Sydney memang berakhir pahit dengan kekalahan telak 1-5. Namun, performanya tetap menuai pujian berkat kontribusi bertahannya dan kemampuan membangun serangan dari belakang. Debut itu juga menjadi bukti bahwa Daan bukan sekadar pemain naturalisasi biasa, tapi punya kualitas Eropa yang bisa diandalkan. Dengan pertandingan melawan Cina yang sangat menentukan, hadirnya Daan James bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Di saat atmosfer stadion akan sedikit berkurang karena sanksi, kekuatan dari dalam skuad menjadi sangat vital. Lantas, bagaimana menurut kalian?
Apakah kembalinya Dean James cukup untuk menambal potensi hilangnya semangat tribun GBK akibat sanksi FIFA? Atau justru kita butuh lebih dari sekadar satu pemain untuk bisa menumbangkan Cina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Vietnam tak puas dengan sanksi FIFA untuk timnas Indonesia. Kabar sanksi dari FIFA kepada timnas Indonesia rupanya tidak hanya menjadi perhatian publik tanah air, tapi juga menimbulkan reaksi dari luar negeri, khususnya dari media Vietnam. Hukuman yang dijatuhkan FIFA terkait insiden kurang sportif saat laga melawan Bahrain menuai sorotan. Dan media Vietnam, Red Hao 247, bahkan mengisyaratkan bahwa hukuman tersebut tidak akan berdampak besar terhadap kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, FIFA memberikan sanksi berupa denda sebesar 400 juta rupiah lebih serta pengurangan kapasitas penonton sebesar 15% saat laga melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 5 Juni mendatang. Sanksi ini merupakan buntut dari ulah supporter Indonesia yang dianggap tidak menghormati tim Bahrain, termasuk saat lagu kebangsaan mereka dikumandangkan. Pelatih Bahrain Dragan Talajic secara terbuka menyatakan kekecewaannya. Ia menyayangkan perilaku tak pantas dari sebagian besar dari 65.000 penonton di GBK. Ia bahkan menganggap Indonesia mampu menyelenggarakan pertandingan yang lebih berkelas dan penuh rasa hormat. Namun yang menarik adalah reaksi media Vietnam terhadap sanksi ini. Dalam artikelnya mereka memberi tajuk yang cukup tajam, FIFA beri Indonesia hukuman berat di kualifikasi Piala Dunia. Meskipun begitu, nada tulisannya justru menggambarkan bahwa sanksi tersebut tidak seberat yang dibayangkan dan tidak akan menggoyahkan ambisi timnas Indonesia. Red Hao 247 menyatakan bahwa meskipun atmosfer stadion akan sedikit berkurang karena pengurangan penonton di tribun utara dan selatan, kekuatan skuad asuhan Patrick Kluivert dinilai tetap solid. Mereka bahkan menyebut bahwa timnas Indonesia masih sangat berpeluang besar untuk lolos ke babak keempat kualifikasi jika mampu mengalahkan Cina. Lebih lanjut, media Vietnam itu menyoroti peluang realistis Indonesia untuk finish di 4 besar grup C. Apalagi jika dalam waktu bersamaan Bahrain gagal menang melawan Arab Saudi, maka tiket ke babak selanjutnya bisa dipastikan milik Garuda. Namun komentar dari Vietnam ini terkesan sinis dan menyiratkan ketidakpuasan. Apakah mereka menganggap hukuman FIFA terlalu ringan? Ataukah mereka merasa bahwa Indonesia terlalu diuntungkan? Hal ini tentu memancing berbagai respons dari netizen tanah air. Apakah benar timnas Indonesia masih terlalu diuntungkan? Ataukah Vietnam hanya merasa was-was karena Indonesia mulai menunjukkan tajinya di Asia? Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan bagikan pandanganmu soal reaksi Vietnam ini. Apakah mereka benar atau hanya iri dengan kemajuan Garuda? Calvin Verdonk potensi geser Jay Itzes jadi kapten timnas Indonesia. Performa luar biasa kembali diperlihatkan oleh Calvin Verdonk saat memperkuat NEC Nijmegen dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025. Dalam laga yang berlangsung di Johan Cruyff Arena Minggu 11 Mei 2025, NEC mencatat sejarah dengan mengalahkan raksasa Belanda Ajax Amsterdam dengan skor meyakinkan 3 gol tanpa balas. Kemenangan ini bukan hanya jadi sorotan karena lawan yang mereka hadapi, tetapi juga karena kepemimpinan gemilang Calvin Verdonk yang berperan sebagai kapten. Verdonk yang kini juga menjadi bagian dari timnas Indonesia tampil kokoh di lini belakang. Ia tidak hanya bertahan dengan sempurna, tetapi juga piawai mengatur organisasi permainan tim. Statistiknya cukup mencolok 5 sapuan, 1 intercept, 5 tackle sukses, dan 5 kemenangan duel dari 6 percobaan. Tak cukup sampai di situ, Verdonk juga membantu serangan dengan 2 umpan kunci dan 3 umpan panjang akurat, menunjukkan bahwa dia adalah pemain serba bisa. Dengan penampilan sekelas itu, wajar bila kini muncul pertanyaan besar, apakah Calvin Verdonk pantas menggantikan Jay Itzes sebagai kapten timnas Indonesia? Jay Itzes selama ini memang dikenal sebagai figur pemimpin yang tenang, disiplin, dan dihormati di ruang ganti.
Namun seiring performa gemilang Verdonk di level klub dan pengaruhnya yang semakin kuat dalam permainan, tidak sedikit fans yang mulai meliriknya sebagai calon pemimpin masa depan skuad Garuda. Apalagi Verdonk sudah terbiasa bermain di liga kompetitif seperti Eredivisie. Mental bertandingnya terasa dengan baik, kepemimpinannya terlihat jelas dan yang paling penting, ia membawa dampak nyata bagi timnya. Kemenangan atas Ajax dengan dia sebagai kapten bukanlah kemenangan biasa. Ini adalah sinyal kuat bahwa Verdonk punya jiwa kepemimpinan yang tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, NEC kini sedang bersaing di papan atas klasemen untuk mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Artinya Verdonk akan semakin terbiasa dengan pertandingan-pertandingan besar yang menuntut fokus mental dan kepemimpinan tinggi. Ini bisa jadi modal berharga bila nanti ia dipercaya lebih di level timnas. Namun, mengganti kapten tentu bukan keputusan mudah. Apakah PSSI dan pelatih timnas siap mengambil langkah tersebut? Atau justru Verdonk akan terus menjadi pilar kuat tanpa harus memegang ban kapten? Bagaimana menurut kalian? Apakah Calvin Verdonk layak menggantikan Jay Itzas sebagai kapten timnas Indonesia? Atau sebaiknya tetap berada di lini belakang tanpa embel-embel jabatan dan fokus pada permainannya saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Suara kalian sangat penting untuk melihat masa depan timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Reaksi media Cina lihat kondisi timnas Indonesia usai disanksi FIFA. Menjelang laga krusial antara timnas Indonesia melawan Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, media asal negeri tirai bambu turut menyuarakan pendapatnya mengenai kondisi skuad Garuda. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta ini menjadi sorotan, tidak hanya karena ketatnya persaingan di grup C, tapi juga karena sejumlah faktor yang melemahkan kubu tuan rumah. Timnas Indonesia tengah diterpa berbagai cobaan. 4 pemain inti absen, 2 karena cedera yakni Kevin Dix dan Dean James dan 2 lainnya Marcelino Ferdinand serta Maarten Paes terkena akumulasi kartu kuning. Tak berhenti di situ, FIFA turut memberikan sanksi administratif kepada Indonesia berupa pengurangan kapasitas stadion sebanyak 15% serta denda atas insiden saat laga melawan Bahrain. Situasi inilah yang ditangkap dan diulas oleh salah satu media besar Cina, Sohu.com. Dalam laporan mereka, skuad Garuda disebut sedang berada dalam kondisi yang lemah. 2 pemain inti Indonesia akan absen dalam pertandingan ini karena akumulasi kartu kuning, tulis mereka. Hal ini tidak diragukan lagi memberikan kesempatan berharga bagi Cina untuk meraih kemenangan. Sohu.com bahkan menyarankan agar pelatih Cina, Branko Ivankovic, segera memanfaatkan situasi ini dengan menyusun strategi yang matang. Menurut mereka, inilah momen emas bagi tim naga untuk bangkit dari dasar klasemen dan menyalip Indonesia dalam perburuan tiket ke babak selanjutnya. Memanfaatkan situasi yang menguntungkan ini, Branko harus merumuskan strategi taktis yang tepat, lanjut mereka. Tak hanya menyentil kelemahan Indonesia, media Cina juga menyoroti dampak dari sanksi FIFA yang bisa mengurangi intensitas atmosfer di stadion. Dengan pengurangan penonton, tekanan terhadap tim lawan dinilai tak akan semaksimal biasanya. Meskipun masih ada dukungan dari keluarga pemain dan kelompok supporter khusus, suasana di GBK diperkirakan tidak akan seberapa menggema seperti biasanya. Pertanyaannya kini, apakah timnas Indonesia mampu membalikan keadaan dengan sisa kekuatan yang ada? Ataukah Cina akan benar-benar memanfaatkan celah dan mempermalukan tuan rumah di kandangnya sendiri? Laga ini tak hanya menentukan posisi di klasemen, tapi juga harga diri sebagai tim yang sedang berkembang di Asia. Bagaimana menurut kalian? Apakah media Cina terlalu percaya diri? Atau justru ini jadi momen introspeksi bagi skuad Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. FIFA berikan keuntungan di tengah kabar timnas Indonesia dapatkan sanksi FIFA. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menyusul sanksi yang dijatuhkan kepada timnas Indonesia usai laga panas melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Insiden yang terjadi pada menit ke-80 saat sekitar 200 hingga 300 supporter Indonesia meneriakan ujaran kebencian dan slogan bernada diskriminatif membuat Indonesia dinyatakan bersalah. Imbasnya, FIFA menjatuhkan 2 sanksi tegas. Pertama, PSSI dijatuhi denda sebesar $25.000 AS atau sekitar 400 juta rupiah lebih. Kedua, Indonesia diperintahkan untuk mengurangi jumlah penonton sebesar 15% pada laga kandang selanjutnya, yaitu saat melawan Cina pada 5 Juni 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di balik kabar buruk tersebut terselip satu keputusan FIFA yang mengejutkan dan justru memberikan angin segar bagi sepak bola nasional. Alih-alih membiarkan 15% kursi di tribun utara dan selatan Stadion GBK benar-benar kosong, FIFA memberikan izin khusus kuota kursi yang seharusnya dikosongkan itu dapat diisi oleh komunitas anti-diskriminasi. Keputusan ini tentu saja sangat luar biasa dan menunjukkan pendekatan edukatif FIFA terhadap insiden yang terjadi. Bukannya melulu menghukum, FIFA justru mengajak Indonesia untuk menyampaikan pesan kuat kepada dunia bahwa diskriminasi tak punya tempat di sepak bola. Komunitas yang diundang untuk menempati kursi tersebut diwajibkan membawa spanduk dan atribut bertema anti-diskriminasi sebagai bentuk kampanye bersama. PSSI sendiri sudah diminta untuk menyusun rencana tempat duduk dan menyampaikannya ke FIFA paling lambat 10 hari sebelum pertandingan. Ini menunjukkan bahwa FIFA membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih positif, bahkan di tengah sanksi. Kabar ini tentu patut diapresiasi. Di tengah hukuman, masih ada harapan dan pesan moral yang dibangun. Timnas Indonesia pun tetap bisa berlaga di depan publik sendiri tanpa kehilangan semangat dari tribun. Lalu, bagaimana pendapatmu tentang keputusan FIFA ini? Apakah menurut kamu pendekatan ini cukup adil? Apakah mengajak komunitas anti-diskriminasi sebagai penonton bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga sportivitas supporter Indonesia? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar dan mari kita sama-sama jadi supporter yang lebih dewasa dan bijak demi kemajuan sepak bola tanah air. Tom Haye tak sabar nikmati surga Bali. Pemain tengah andalan Timnas Indonesia Tom Haye tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya jelang bergabung dalam pemusatan latihan dalam kurung TC yang akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Gelandang elegan berusia 30 tahun ini menyebut bahwa lokasi TC kali ini bukan hanya menyuguhkan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi tempat yang ideal untuk membangun chemistry dan fokus penuh menghadapi 2 laga super krusial. Ya, Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 pertandingan terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Jakarta, lalu menghadapi tantangan berat melawan Jepang di kandang lawan 5 hari berselang. Kedua laga ini adalah pintu terakhir menuju babak keempat dan hanya 1 kemenangan bisa menjadi kunci emas lolos ke fase selanjutnya. Untuk memaksimalkan persiapan, PSSI memutuskan menggelar TC di Bali United Training Center dengan para pemain dijadwalkan mulai berkumpul sejak 26 Mei. Pemilihan lokasi di Bali bukan tanpa alasan. Di sela-sela padatnya jadwal kompetisi, keindahan dan suasana santai Bali diyakini mampu memberikan ketenangan dan fokus bagi para pemain. Dan Tom Haye sangat setuju dengan keputusan ini. Rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ujar Tom dalam kanal YouTube pribadinya, The Highway. Saya sudah sering melihat Bali lewat video dan foto, dan memang tampak sangat menakjubkan. Saya belum pernah ke sana secara langsung, jadi ini akan menjadi pengalaman pertama yang saya sangat nantikan. Ia juga menekankan pentingnya waktu kebersamaan dalam membangun kekompakan tim. Dengan TC lebih panjang dibanding sebelumnya, para pemain bisa lebih mengenal satu sama lain, baik di dalam maupun luar lapangan. Hal ini penting terutama bagi pemain yang datang dari luar negeri seperti dirinya. Menariknya, Haye juga menyebut bahwa Bali bisa memberikan nuansa yang lebih santai dibanding Jakarta. Tentu saja, kami akan tetap bekerja keras dan fokus di lapangan. Tapi di luar itu, bisa sedikit lebih santai. Itu penting untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik.
Kini dengan kondisi klasemen yang begitu ketat, semua mata tertuju pada 2 laga terakhir ini. Skuad Garuda hanya berselisih 1 poin dari Arab Saudi dan butuh hasil maksimal untuk melangkah lebih jauh. Bagaimana menurut kamu? Apakah pemusatan latihan di Bali bisa jadi kunci sukses Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk skuad Garuda.